Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah di tengah pandemi ini, semua diberikan kesehatan sehingga kalian nanti dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah atau lebih dikenal dengan istilah matsama tahun 2021 tahun 2022. Dan mudah-mudahan selanjutnya kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anak, untuk sebelumnya maaf, saya perkenalkan dulu, saya Ibu Siti Zulaika. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi matsama tentang moderasi beragama. Anak-anak, terkait dengan tema kita kali ini tentang moderasi beragama, barangkali kalian pasti masih asing dengan istilah tersebut karena memang baru tahun ini ada materi tentang moderasi beragama. Apa sih kira-kira tujuan dan maksud dari pemberian materi tentang moderasi beragama? Yang pasti yaitu harapannya dari pemberian materi ini adalah kalian mampu menerjemahkan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang bersifat multikultural, multi etnis, multi paham keagamaan, dan kompleksitas kehidupan secara bertanggung jawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya yaitu bahwasanya kalian bisa menempatkan agama yang kalian anut dalam kehidupan beragama di Indonesia ini, terkhusus di kampung kalian, di tempat kalian yang bermacam-macam, baik dari sisi etnis maupun sisi pemahaman terhadap agama maupun perbedaan budaya. Dari beda budaya, beda etnis, beda dalam memahami agama, itu adalah salah satu bentuk kompleksitas kehidupan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, toleran, dan moderat. Maksudnya seperti itu. Kalian pasti paham bagaimana menempatkan diri kalian itu dalam lingkungan masyarakat supaya semuanya, baik budaya, etnis, multipaham keagamaannya itu tidak ada yang merasa terdolimi atas sikap. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tujuan dan maksud dari mempelajari moderasi beragama itu bahwasanya kalian dapat menempatkan rasa keberagamaan kalian di dalam masyarakat yang multi etnis, multi paham keagamaan, dan multikultural. Multi yang sudah saya sebutkan tadi, beragam yang sudah saya sebutkan tadi, itu juga bisa menjadi pemicu atau konflik di dalam masyarakat karena adanya perbedaan ragam tafsir kebenaran. Jadi multikultural, multi etnis, multi paham keagamaan itu merupakan sumber, bisa dikatakan sumber dari sebuah konflik. Karena beda semuanya itu, maka bisa memicu sebuah konflik yang mengakibatkan adanya disintegrasi di antara masyarakat. Jadi bisa menyebabkan perpecahan di antara masyarakat.
Dan itu sudah sering terjadi. Karena tidak adanya rasa moderasi itu menyebabkan macam-macam konflik. Nah, supaya tidak terjadi konflik itu diperlukan adanya sebuah perekat, yaitu pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang bisa disatukan dalam satu visi di bawah naungan atau berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ragam tafsir kebenaran karena adanya perbedaan agama, pemahaman keagamaan, kemudian budaya yang bisa memicu sebuah konflik, adanya perpecahan itu, maka perlu direkatkan dengan sebuah paham bersama, yaitu perekatnya melalui keagamaan dan kebangsaan yang disatukan dalam satu istilah moderasi beragama. Kalau tadi saya katakan bahwasanya moderasi beragama itu jadi perpaduan antara paham keagamaan dan kebangsaan yang disatukan, jadilah moderasi beragama. Itu sebagai perekat. Sekarang apa sih artinya moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi yang tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut. Jadi moderasi itu adalah jalan tengah. Layaknya sebuah diskusi, dalam sebuah diskusi itu harus ada seorang moderator yang menengahi jalannya diskusi, di mana seorang moderator itu tidak boleh berat sebelah, baik kepada pendapat audien maupun pendapat narasumber. Jadi fungsi dari moderator dalam sebuah diskusi itu adalah menjadi penengah. Nah, kalau moderasi itu adalah jalan tengah. Bisa juga moderasi itu dikatakan sebagai sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal buruk. Contohnya keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Jadi selain moderasi itu berarti jalan tengah, moderasi juga bisa berarti menjadi sesuatu yang baik yang menjadi penyeimbang. Jika misalkan itu sebuah sifat keberanian, maka berani itu adalah di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Jadilah sebuah sifat keberanian. Paham ya? Kalau tadi saya sampaikan arti moderasi yaitu tadi sesuatu yang terbaik atau bisa juga jalan tengah, maka sekarang kira-kira apa arti dari moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah cara beragama, jalan tengah sesuai dengan pengertian dari moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Sedangkan orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Jadi, moderasi beragama itu menjalankan agamanya tidak secara berlebih-lebihan atau tidak ekstrim. Kalau biasa bahasa dalam masyarakat itu disebut biasanya orang mengatakan koyo umume. Biasanya orang mengatakan seperti itu. Umumnya bagaimana masyarakat itu beragama di tempat tersebut, ya ikuti saja kalau memang itu sebuah kebenaran. Jadi mengikuti yang ada tanpa menjadi orang yang berbeda itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah moderasi dalam beragama.
Nah, kamu yang mengerjakannya itu, kamu yang melaksanakan dalam masyarakat sebagaimana umumnya, itu disebut dengan sifat moderat. Anak-anak, kalau kita bicara tentang moderasi beragama, yang tadi artinya jalan tengah atau sesuatu yang terbaik, maka jika sesuatu itu kita lakukan dengan berlebihan, maka itu akan menjadi buruk. Yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, itu adalah sebuah sifat yang berlebihan sehingga menjadi buruk. Itu sudah jelas buruk. Tapi ada juga sifat baik, jika itu dilakukan secara berlebihan, maka sifat ini akan menjadi buruk. Contoh, sifat dermawan. Sifat dermawan itu berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Boros jelek, kikir pun juga jelek. Yang baik bagaimana? Yang baik itu menjadi seorang yang dermawan. Tetapi jika kedermawanan itu dilakukan secara berlebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Jadilah dermawan yang buruk. Kita pasti punya pasti tanda tanya. Dermawan kok buruk? Karena dermawan dilakukan secara berlebihan yang mengakibatkan keborosan, dan itu pasti akan merugikan khususnya kepada diri sendiri. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus berada di jalan yang tengah supaya berimbang, supaya tidak buruk dan terlalu baik pun juga tidak ada, yang pasti berada di tengah. Kalau kita hidup berada di jalan tengah, insya Allah kita akan selamat baik dunia maupun di akhiratnya nanti, insya Allah, amin. Terus kemudian tadi saya sampaikan bahwasanya sifat yang ekstrim itu buruk, bahwasanya yang jelas-jelas buruk itu pasti, contohnya kesombongan, itu jelas buruk. Kemudian sifat dermawan, sifat baik, kalau dilaksanakan atau dilakukan secara ekstrim, dermawan itu bisa menjadi buruk. Nah, satu kunci kita agar dapat melaksanakan jalan tengah atau sesuatu yang terbaik adalah tidak berlebih-lebihan. Karena kita bicara tentang agama, maka kita tidak melakukan pemahaman agama secara berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ya, tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, baik itu jika sesuatu yang baik itu jika dilakukan secara berlebihan belum tentu menjadi baik. Nah, kunci moderasi yang paling utama adalah tidak berlebih-lebihan. Kunci ini penting untuk dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat hidup berdampingan meskipun dengan orang yang tidak sama, baik agama, budaya maupun etnisnya dengan kita. Anak-anak, akan saya berikan beberapa contoh beragama yang dianggap berlebihan. Mungkin kalian sering melihat atau mendengar beberapa kejadian di mana ada satu agama yang menghina pada agama lain, atau satu orang atau oknum yang bisa melibatkan diri dalam beberapa agama. Seseorang bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau
gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Jadi, mengunggulkan diri sendiri dan melihat rendah pada agama yang lain, mengunggulkan agama diri sendiri dan merendahkan agama yang lain secara vulgar, itu disebut dengan beragama yang berlebihan. Beragama yang berlebihan. Meskipun secara hakiki agama Islam adalah agama yang paling benar. Bukan berarti kalau kita benar kemudian kita merendahkan agama yang lain dengan semau kita. Berarti itu kita belum bisa melaksanakan sikap moderasi dalam beragama. Selain sikap yang berlebihan, juga ada contoh sikap ekstrim yang lain. Contohnya yang sering mungkin kalian lihat, adanya beberapa rumah ibadah yang dirusak karena sikap seseorang yang berlebihan dalam memahami agama atau membela agamanya dan tidak dimusuhi oleh agama yang lain, tapi secara tiba-tiba dia merusak rumah ibadah selain agamanya. Nah, itu disebut dengan sikap ekstrim dalam menjalankan agama, dan itu tidak dibenarkan. Berarti dia tidak bisa bersikap moderat dalam menghormati orang lain dan dalam menjalankan agamanya sehingga mengganggu satu sama lain. Sekarang di dalam masyarakat itu banyak sekali paham-paham yang menyatakan diri sebagai kelompok agama yang paling benar, entah itu dalam agama kita Islam atau agama yang lainnya, itu sama-sama mengklaim dirinya sebagai orang yang paling benar. Nah, tuntutan kepada kita adalah bersikap moderat, berada di jalan tengah. Di mana posisi kita jika berada di antara dua kutub ekstrim? Orang moderat berada di antara dua kutub ekstrim. Yang pasti kita punya tugas di antara dua kutub ekstrim itu, mengajak kepadanya dalam beragama kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Jadi tugas kita jika kita menjadi seorang yang moderat itu dan berada di tengah-tengah dua kutub ekstrim kiri dan ekstrim kanan, orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang paling benar beragama itu adalah mengembalikan atau mengajak kedua kutub itu dalam menjalankan agamanya bergerak ke tengah. Jadi kita harus bisa menggandeng mereka untuk kembali ke jalan yang tengah. Artinya kembali kepada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Sudah banyak contoh di masyarakat di seluruh Indonesia ini bagaimana keadaan atau konflik-konflik yang terjadi karena tidak adanya rasa moderat dalam beragama itu, sehingga dapat merugikan kepada pihak yang lain. Selain itu, prinsip beragama yang moderat itu adalah adil dan berimbang. Bersikap adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Bersikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Itu yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Intinya kalau kita hidup beragama secara umume, istilahnya orang Jawa, ya koyo umume itu, insya Allah kita akan lebih aman
dalam menjalankan agama kita. Jadi kita sudah berada di tempat yang tepat, tidak ekstrim, tidak berat sebelah, dan berada di jalan yang tengah. Sekarang batasan pemahaman dan pengamalan keagamaan berlebihan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika melanggar 3 hal berikut. 1. Nilai kemanusiaan. 2. Kesepakatan bersama. 3. Ketertiban umum. Prinsip ini untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Kira-kira contohnya apa saja pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan itu? 1. Tadi ya dikatakan melanggar jika melakukan 3 hal. 1. Nilai kemanusiaan. Contoh pelanggaran batasan kemanusiaan. Dengan dalih jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar. Lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Itu contoh pelanggaran batasan kemanusiaan. Jadi kalau dia meledakkan bom di sebuah tempat, lalu tewaslah beberapa orang, yang diantara orang-orang itu banyak yang tidak bersalah. Nah, ini adalah suatu tindakan ekstrem yang melanggar batas kemanusiaan. Manusia yang lain tidak tahu apa-apa, tapi dia menjadi sasarannya. Kemudian batasan melanggar kesepakatan bersama. Contohnya, bahwasanya disepakati dalam satu masyarakat di tempat tersebut, jika seorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah disetujui tersebut, maka ia dapat dianggap berlebihan. Jadi kalau dalam satu masyarakat sudah disepakati batasan norma-norma dalam melaksanakan ajaran agamanya, maka itu ia dapat disebut atau dianggap berlebihan dalam menjalankan. Kecuali jika dalam masyarakat tersebut orang tersebut berada dalam kehidupan mayoritas. Satu contoh, misalkan dalam satu kompleks perumahan hampir semuanya beragama Islam, 70% atau bahkan 80% orang beragama Islam. Kalau setiap menjelang sholat dia adzan, dilakukan adzan atau dibunyikan qiraah, itu mungkin tidak apa-apa, karena itu sudah menjadi satu kesepakatan bahwasanya apa yang dilakukan itu sudah disepakati oleh seluruh warga kompleks tersebut. Kemudian yang dikatakan batasan atau pelanggaran terhadap batasan ketertiban umum. Contohnya, misalkan seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan. Ini sebetulnya sebuah perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Sholat saja kok harus menimbulkan kemacetan atau dilakukan di tengah jalan misalkan. Ya, kalau istilah sekarang bisa dikatakan itu sebuah sikap untuk mencari sensasi. Karena apa? Tempat ibadah sudah hampir di sepanjang jalan itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuat
atau melanggar ketertiban umum. Nah, sekarang apakah moderasi beragama itu sama dengan toleran? Kalau tadi kita bicara tentang moderasi itu berada di jalan tengah di antara dua kutub ekstrim, atau moderasi itu sebuah jalan yang terbaik, dan orang yang melaksanakan moderasi itu disebut atau dianggap sebagai perbuatan moderat, tindakan moderat. Maka apakah sama antara moderat dengan toleran? Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah prosesnya dan toleransi adalah apakah menjadi seorang moderat itu harus ada? Pasti itu. Jadi untuk menjadi seorang moderat itu kita harus punya bekal ilmu. Selain ilmu, untuk menjadi seorang yang moderat itu kita harus berakhlak baik, bisa mengendalikan emosi, menjadi pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati kepada yang lain. Jadi dalam menyikapi masalah keagamaan kita harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi, dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Dan kemudian moderasi beragama harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Rasanya tidak mungkin jika kita tidak memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjadi seorang yang moderat. Misalkan kalau kita tersinggung sedikit saja tentang agama yang kita jalankan, contoh yang paling mungkin sering terdengar dalam masyarakat itu, misalkan ini satu contoh saja, misalkan kita melaksanakan tahlil, kemudian tahlil untuk mendoakan orang yang telah meninggal, orang yang sudah meninggal. Kemudian ada pihak lain yang mengatakan tahlil itu sebuah ajaran yang tidak dilaksanakan oleh Nabi, maka itu tidak boleh, itu namanya musyrik dan sebagainya. Nah, jika kita mendapati kejadian-kejadian seperti itu, kita tidak perlu, sebagai seorang yang moderat, kita tidak perlu dengan emosi untuk menghadapinya. Pasti kita bisa untuk menjadi penengah, atau bahkan bisa menggandeng orang-orang yang sudah mencaci maki kepada kita. Itulah salah satu bentuk moderat dalam. Nah, sekarang mengapa moderasi beragama itu diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan manusia. Sikap-sikap yang seperti itulah yang perlu dimoderasi. Oleh karena itu, perlu dan sangat perlu kita untuk memahami dan juga melaksanakan moderasi dalam beragama supaya tidak timbul konflik di antara sesama manusia. Karena jelas-jelas setiap konflik yang muncul itu pasti akan merugikan kepada kita semuanya, baik materi maupun moral dan sebagainya, itu pasti. Jadi kalau tidak ada moderasi beragama, maka akan merugikan kepada diri dan lingkungan. Demikian tadi anak-anak beberapa hal materi yang saya sampaikan terkait dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan
kita sebagai manusia yang hidup di masyarakat dan juga melaksanakan agama benar-benar bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan bisa beragama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak menyakiti atau tidak merugikan kepada orang lain. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.